Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Pada kali ini kita akan belajar tentang organ pencernaan hewan. Nah, untuk anak-anakku semuanya, semoga tetap selalu sehat dan juga tetap semangat ya. Yang pertama ada organ pencernaan mamalia atau hewan pemamah biak. Hewan pemamah biak ini adalah sekelompok hewan pemakan tumbuhan yang mempunyai dua proses pencernaan. Pada hewan pemamah biak ini memiliki gigi seri dan gigi geraham, tetapi tidak memiliki gigi taring. Hewan pemamah biak ini memiliki lambung yang sangat besar yang berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Setelah makanan dikunyah, makanan dari mulut akan masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan, makanan masuk ke perut besar dan perut jala. Di dalam perut besar dan perut jala, makanan dicampur sehingga menjadi proses fermentasi selulosa karena ada enzim selulase. Nah, setelah melalui proses tersebut, makanan yang belum dikunyah dengan sempurna atau masih kasar akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Selanjutnya, makanan masuk melalui perut besar, perut jalan, dan juga seterusnya sampai ke perut kitab. Di dalam perut kitab, makanan dicerna secara mekanik. Selanjutnya masuk ke perut masam, dan kemudian dihasilkanlah kim atau makanan seperti bubur. Selanjutnya terdapat organ pencernaan pada burung. Organ pencernaan pada burung yang pertama ada rongga mulut, di mana pakan dicampur dengan air ludah yang mengandung enzim. Setelah itu makanan masuk ke tembolok. Tembolok terdapat di dalam kerongkongan bagian akhir. Nah, kerongkongan ini merupakan saluran penghubung rongga mulut dan juga lambung. Di tembolok, pakan tidak mengalami proses pencernaan. Pakan hanya melewati saluran ini. Kemudian masuk ke lambung dan selanjutnya ke empedal, di mana di sini terjadi proses pelumatan pakan yang dibantu oleh partikel kasar seperti kerikil, pecahan kaca, atau termukan kerang. Kemudian ke usus halus, usus besar, dan selanjutnya ke kloaka atau tempat buangan akhir. Pada proses pencernaan serangga terjadi 3 cara atau melalui 3 saluran pencernaan. Yang pertama pencernaan atas atau depan. Pencernaan ini melalui rongga mulut, faring, kerongkongan, tembolok, dan kemudian ke lambung depan. Kemudian ke pencernaan tengah, yaitu terdapat proses penyerapan sari-sari makanan dan memecah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Setelah itu melewati pencernaan bawah atau belakang, di mana terdapat organ-organ seperti pilorus, yaitu pangkal tabung Malpighi, yang berfungsi untuk menyaring air dan nutrisi yang telah berlarut di dalamnya. Kemudian ileum, sesuai dengan namanya, yaitu menyerap air dan amonia, dan rektum, yaitu tempat menyimpan feses saat sebelum dikeluarkan, dan kloaka merupakan saluran pengeluaran serangga. Kemudian terdapat organ pencernaan cacing tanah. Makanan cacing ini berupa daun-daunan serta sampah organik yang sudah lapuk. Pada cacing, makanan diambil oleh prostomium atau tonjolan dekat bukaan mulut dan dimasukkan ke dalam mulut. Makanan selanjutnya diteruskan ke faring. Makanan masuk ke esofagus yang terletak di ujung faring. Selanjutnya ke tembolok. Makanan disimpan untuk sementara dan makanan disimpan sementara pada lambung. Pada lambung ini makanan dihancurkan oleh gerakan otot lambung. Setelah makanan halus, maka makanan akan masuk ke usus halus. Kemudian sisa-sisa makanan yang tidak dicerna akan keluar bersama-sama kotoran lainnya dalam bentuk kotoran cacing atau yang disebut dengan casting. Casting keluar lewat anus.
Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang organ pencernaan hewan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.